Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullahu ta'ala ala fadlihi wa ni'amihi, wa ashkuruhu subhanahu ala hidayatihi wa ihsanihi, wa usalli wa usallimu ala nabiyhi wa khatami rusulihi al-mab'uth rahmatan lil alamin, wal mutammim li makarimil akhlaq wal hadi li ahsaniha, wal muhdhir min sayyiha, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu, al-hadits, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, Romo Kiai Mukhlisun Damat Barakatuhu selaku pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin, yang senantiasa kita cadang-cadang keberkahan ilmunya. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, para musahih, yang kami muliakan dan yang kami hormati para utusan delegasi Pondok Pesantren, dan yang tak lupa yang kami cintai, seluruh santri Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara Bahsul Masail di Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin Payaman Magelang, tanpa ada halangan satu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya minat dunya hatal akhirah. Dan semoga kita kelak pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain daripada itu, sebelumnya perkenankanlah kami hadir di sini untuk membacakan beberapa susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Berikut acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan acara yang selanjutnya adalah penyerahan mandat sekaligus pembacaan tata tertib bahsu kepada pimpinan atau moderator. Demikianlah susunan acara singkat yang bisa kami bacakan di sini yang akan berlangsung pada siang hari ini. Dan untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi akan memberikan keberkahan dan lancarnya acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Zainal Arifin. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada pembacanya dan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah penyerahan mandat sekaligus pembacaan tata tertib bahfu kepada pimpinan atau moderator, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara kita Ustadz Thayyib Usman. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh a'dha Bahthul Masail yang kami muliakan, di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan tata tertib Bahthul Masail Waqi'iyah Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin Payaman Secang Magelang. Yang pertama adalah pasal yang pertama, kewajiban peserta. Yang pertama, peserta menempati tempat yang sudah ditentukan 5 menit sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, mengeluarkan jawaban dengan takbirnya setelah diberi waktu oleh pimpinan. Yang ketiga, membaca dan menerangkan takbir masing-masing serta kesimpulannya. Pasal kedua, tugas pimpinan atau moderator. Yang pertama, memimpin dan menjaga ketertiban musyawarah. Yang kedua, memberi waktu, memberi izin dan menerima usul atau pendapat peserta musyawarah. Yang ketiga, menugaskan shahibut takbir untuk membacakan dan menerangkan kesimpulannya. Yang keempat, menugaskan pada petugas untuk mengumpulkan nas-nas jawaban dari masing-masing peserta. 5. Mengambil kesimpulan jawaban-jawaban peserta musyawarah. Keenam, mohon pertimbangan pendapat kepada salah satu dewan musokheh atau dewan muharrir.
7. Memimpin bacaan Al-Fatihah bila masalah sudah dianggap putus. 8. Dalam keadaan terpaksa atau dianggap perlu, pimpinan musyawarah dapat diganti untuk sementara waktu. 9. Menyerahkan waktu kepada Dewan Musyawarah atau Muharrir untuk memberikan masukan setelah musyawarah selesai bila dianggap perlu. Pasal ketiga, tugas musyawarah atau muharrir. Pertama, meneliti takbir jawaban dari semua peserta. Yang kedua, meneliti takbir yang ada dan sesuai dengan keputusan masalah. Pasal keempat, cara mengambil keputusan. Pertama, jawaban dianggap putus atau sah bila mendapat persetujuan dari peserta musyawarah atau Dewan Musyawarah. Yang kedua, masalah dianggap mauquf bila dibahas selama 1 jam tidak putus. Ketiga, bila dianggap perlu, pembahasan dapat diteruskan atau ditambah 30 menit atas persetujuan separuh lebih dari peserta musyawarah. Pasal kelima, hak suara. Yang pertama, peserta dapat menolak jawaban peserta lain melalui pimpinan. Yang kedua, untuk mengajukan pendapat, setiap kelompok hanya dapat diwakili oleh 1 peserta. Pasal keenam, larangan. Pertama, keluar dari forum musyawarah tanpa seizin pimpinan. Kedua, membuat gaduh suasana. Ketiga, perselisihan pendapat dalam kelompok masing-masing. Keempat, merubah pokok masalah yang telah ada. Pasal ketujuh, bila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi menurut kebijaksanaan pimpinan musyawarah atau panitia musyawarah. Pasal terakhir, ketentuan tambahan. Hal-hal yang belum termaktub dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. Demikianlah tata tertib Bahsul Masail Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin Payaman Magelang. Untuk menyingkat waktu, kepada seluruh a'dha untuk mempersiapkan, mohon papan namanya dihadapkan ke arah kiblat biar nanti enak untuk dilihat. Ya, seperti itu. Terima kasih waktunya. Langsung saja kita mulai pada pembahasan masalah As'ilah Usul Masail Waqi'iyah Kubro yang keempat, Pondok Pesantren Sirajul Mukhlasin Payaman Secang Magelang, Jawa Tengah. Yang pertama, motif permasalahannya pulsa. Dengan motif permasalahan, telah marak di sekitar kita terjadi akad jual beli pulsa. Namun, jika kita teliti, di situ ada kejanggalan dalam akad tersebut. Di antaranya, A. Ainul mabe' atau pulsa tidak kelihatan. B. Ada perbatasan kepemilikan setelah waktu tertentu. Buktinya, dengan adanya penghangusan pulsa dan pemblokiran nomor setelah habis masa tenggang pada kartu HP tersebut atau tertentu. Pertanyaan ini dari Pondok Pesantren Qul Hadihi Sabili. Mungkin dari motif permasalahan ini ada yang diiskalkan dari sebagian a'dha'ul bahthu. Ya. Dari pesantren mana? Darut Tauhid. Darut Tauhid Jepara. Iya. Tentang penghapusan atau pemblokiran nomor ini sudah diberitahukan oleh operator sebelumnya atau belum? Tentang penghapusan atau pemblokiran nomor ini sudah diberitahukan oleh operatornya terlebih dahulu atau belum? Mungkin langsung saja untuk Qul Hadihi Sabili langsung untuk menjawab dari pertanyaan dari Darut Tauhid. Ya, silahkan Qul Hadihi Sabili. Ya. Ya.
biasanya ketika kartu HP itu sudah habis masa aktifnya, itu ada pemberitahuan bahwa Anda memasuki masa tenggang. Segera isi ulang untuk bisa mengaktifkan kembali. Dan itu nanti terbukti ketika seandainya saja kartu XL itu 20 hari dia akan diblokir setelah masa tenggang. Nah di situ kan timbul pertanyaan, ketika dikatakan kita itu membeli pulsa, tapi pihak dari pemegang kartu tadi itu melakukan pemblokiran dan juga melakukan pembatasan pemakaian. Itu seandainya isi pulsa 5.000 itu cuma bisa dipakai 1 minggu. Setelah itu nggak bisa dipakai kembali walaupun pulsa masih ada. Padahal angkatnya saya beli pulsa 5.000. Sisanya benar-benar nggak bisa dipakai. Nah di situ apakah bisa? Ini dinamakan sebagai beli, ternyata masih diatur pihak baeknya di situ. Iya, itu keterangan dari Qul Hadi Sabili mungkin sudah maklum indana ya dari Tauhid, dari Darut Tauhid Al-Alawiyah. Sudah jelas dari penjelasan Qul Hadi Sabili. Ya, terima kasih. Dari Al-Khazini, silakan. Ya, mohon seluruh ardok itu mic-nya jangan dimatikan ya. Terlalu dihidupkan ke atas terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Kami cuma sedikit minta klarifikasi tentang adanya ainul mabek, pulsa tidak kelihatan. Maksudnya adanya pulsa itu tidak kelihatan itu seperti apa? Ya, terima kasih. Boleh mungkin dari Qul Hadi Sabili untuk menyampaikan dari Al-Khazini ini meminta kejelasan masalah ainul mabek, tidak kejelasan, jadi tidak ada bisa tidak kelihatan itu gimana maksudnya? Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli tadi, kita minta bilang saya mau beli pulsa 5.000 seandainya, itu nanti di HP kita itu kita nggak bisa melihat namanya pulsa itu yang mana, cuma ada laporan. Itu ada laporan bahwa pulsa telah diisi gitu. Nah di situ kita kan tidak mengerti sebenarnya pulsa itu seperti apa dan manfaat yang kita pakai itu wujud pulsa itu atau atas kerja dari operator. Itu yang menjadi masalah. Iya. Sebenarnya yang bekerja itu pulsa itu atau operator. Begitu. Ya mungkin saya kira cukup jelas dari masing-masing autor ya, permasalahan pulsa itu sebenarnya kelihatan dan tidaknya ya. Itu nanti mungkin lebih mengarah dari Al-Khazini, itu lebih mengarah pada mungkin jawaban kita nanti seperti itu Al-Khazini ya. Ya, dari alumni Pekalongan, silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Dari kami dari soal ini ada beberapa keiskalan. Yang pertama tentang B, ada pembatasan kepemilikan setelah waktu tertentu. Entah antara di Pekalongan dengan di Magelang itu sama atau tidak. Karena di Pekalongan itu pembatasannya itu bukan kepemilikannya tapi pemanfaatannya. Pembatasan pemanfaat dan kepemilikan itu lain. Kenyataannya ketika kami beli perdana itu hangus gak diminta lagi oleh sana. Itu menunjukkan bahwa perdana yang kami beli itu adalah milik kami, pemanfaatannya saja yang terbatas gitu kan. Terus yang kedua, sebenarnya pulsa itu apa? Hakikat pulsa itu apa? Kami sendiri itu masih bingung sebenarnya pulsa itu apa. Jadi mohon dari Soebul Asila untuk menjelaskan pulsa itu apa dan macam-macam pulsa karena banyak sekali.
Tanpa kita mengetahui pulsa itu apa, bagaimana kita akan menghukumi? Yang namanya al-hukmu far'un minat tasawur. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada alumni Pekalongan. Mungkin dari Kul Hadihi Sabili bisa menjelaskan untuk permasalahan ada pembatasan kepemilikan setelah waktu tertentu. Itu mungkin nanti lebih mengarah kepada bagaimana jawaban kita seperti itu dari alumni Pekalongan. Mungkin yang lebih jelasnya lagi sebenarnya sebelum kita masuk kepada pembahasan, seperti yang disampaikan oleh alumni Pekalongan, sebenarnya apa atau sebenarnya pulsa itu apa? Mungkin dari Kul Hadihi Sabili bisa menjelaskan terlebih dahulu. Pulsa ini janjane opo? Ya, silakan waktunya untuk Kul Hadihi Sabili. Takrif pulsa. Ya, ini mungkin juga yang termasuk yang timbul menjadi pertanyaan kan. Oh, gitu. Kenapa kami bertanya? Karena kami nggak tahu. Makanya kami sulit akan disampaikan di sini. Itu supaya nanti kami juga perlu penjelasan hukum karena kami nggak tahu pulsa itu seperti apa. Itu asli sebenarnya kami. Iya. Terima kasih. Untuk dari alumni Pekalongan ini dari Kul Hadihi Sabili sebenarnya juga tidak tahu pulsa ini janjane opo. Ya mungkin saya serahkan kepada Athaullah itu, mungkin ada yang sudah menemukan takrif atau definisi pulsa itu sebenarnya apa. Mungkin boleh pimpinan sebentar ya. Iya. Mungkin ini. Sebentar. Jadi lima pimpinan semuanya. Oke. Saya ingin mungkin dari pimpinan menghendaki takrif dari pulsa itu sendiri apa. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf untuk yang lainnya ya. Tapi tolong nanti lewat moderator semuanya ya, seperti itu dari Pondok Sidogiri. Mungkin silahkan saya kasih waktu untuk alumni saran. Bagaimana sebenarnya pulsa itu apa? Biar nanti runcing permasalahannya kita bahasnya juga enak. Terima kasih. Ya. Saya sedikit membantu dari Hadihi Sabili. Sebenarnya Sebenarnya permasalahan pulsa itu sudah maklum semua. Cuma tolong permasalahan yang sudah maklum itu nggak usah diperunci. Kita tahu dan kita pahami bersama. Ketika seseorang membeli pulsa, di situ sudah ada istilahnya petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ma yata'allaqu bihi bil pulsa. Sehingga ketika itu dipertanyakan, itu saya pikir semua sudah maklum dan saya kira itu membuang-buang waktu. Yeah. Karena permasalahan pulsa itu sudah menjadi suatu hal yang umum. Itu. Sehingga ketika kemudian dipertanyakan, boleh jadi motif permasalahan ini bisa jadi dari Kul Hadihi Sabili terkadang salah tulis atau salah ketik bisa, atau salah pemahaman. Tapi untuk masalah kaitannya dengan masalah pulsa itu semua sudah maklum. Alangkah lebih baiknya kita kembali langsung pada masalah pertanyaan. Karena saya pikir kemudian kalau ditarik-tarik kepada masalah pengertian-pengertian yang ada, semua sudah maklum, sudah mengerti, cuma yaitu istilahnya mertabuh Jawa nih. Terima kasih. Ya, terima kasih alumni Sarang atas usul dan sarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira untuk permasalahan pulsa ini sudah maklumun indahnya. Kita semua sudah punya HP, saya kira seperti itu. Mungkin alangkah baiknya untuk menyita waktu yang sudah terlalu banyak terbuang. Kita langsung saja masuk pada sebentar. Iya. Sebentar. Boleh, alumni Pekalongan. Nyun sewu nggih. Mungkin kados kula sing mboten patoso paham masalah pulsa. Nggih. Mungkin menurut jenengan kabeh pulsa niku pun maklum, tapi menurut kula kok dereng maklum niku. Pramila kula nyuwun dipun terangaken, dipun jelasaken tasawur pulsa niku napa? Tasawur pulsa. Nggih, pulsa niku napa hakikate pulsa niku ben mangke angel jawab mboten slentu. Oke, terima kasih. Mungkin semuanya bisa melihat kepada layar proyektor. Di sini ada takrif atau definisi pulsa. Mungkin bisa kita bacakan di sini. Ini dari internet. Pengertian pulsa adalah alat satuan perhitungan biaya telepon. Sebelum masuknya kita ke era telepon genggam,
istilah ini memang tidak terlalu populer di antara kita, karena memang PSTN atau fixed line lebih ke arah perhitungan tagihan atau pasca bayar. Jadi pakai dulu baru bayar. Walhasil tidak ada istilahnya habis. Ini menurut suatu definisi pengertian pulsa, mungkin seperti itu. Ada beberapa definisi atau pengertian di sini tentang permasalahan pulsa. Satu di antaranya, pulsa denyut nadi yang terjadi karena detik jantung. Yang kedua, ada tegangan atau arus yang berlangsung beberapa lama, berbentuk segi empat atau gelombang sinus. Ya aku ora paham sinus iki apa jangan. Yang ketiga, satuan perhitungan biaya telepon. Yang keempat adalah rangkaian denyutan berulang secara teratur yang terasa di musik. Jika pulsa itu terdengar disebut ketukan. Ini beberapa rujukan ibarah pulsa dari Mbah Google. Ya, mungkin bisa kesimpulannya. Ya, mana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya pulsa adalah satuan perhitungan biaya telepon yang kita bayar di depan atau prabayar untuk dapat menggunakan layanan dari suatu provider. Provider ya apa? Ya, kayak gitu pahami sendiri. Ya mungkin dari alumni Pekalongan sudah ada tasawur tentang kesimpulan dari berbagai macam referensi definisi pulsa tadi. Walaupun rata cocok tonamen ya lumayan. Ya sedengan ya Pak. Jadi kesimpulannya seperti itu dari alumni. Mungkin langsung saja sudah kita bacakan tadi kesimpulan dari beberapa rujukan ibarah Mbah Google. Langsung saja kita masuk pada jawaban yang pertama. Pertanyaannya, sahkah akad jual beli pulsa seperti ini? Saya berikan kesempatan pada 3 pesantren. Yang pertama, Sidogiri. Bapak, ini menjawab atau minta kejelasan pertanyaan? Ini sudah masuk pada jawaban. Mungkin bisa untuk meminta kejelasan pertanyaan dulu. Oh seperti itu. Ya. Boleh dari ini PP Miss ya. Sarang ya. Pembelian pulsa itu kan ada 2 atau 3 macam ya. Cara perdana, elektrik dan voucher. Ya. Nah ini yang kita bahas ini yang mana? Ya, mungkin nanti itu dalam rumusan jawabannya jenengan-jenengan semuanya. Tadi bisa elektrik. Di sini kan secara umum beli pulsa, mau voucher, mau elektrik, atau mau yang bagaimanapun sistemnya, nanti diserahkan jawaban-jawabannya kepada jenengan dengan berbagai sistem yang ada. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Satu dari Sidogiri. Kemudian yang kedua, saya minta pendapatnya dari Miftahul Ulum Jogoloyo. Yang ketiga, boleh dari Hidayatul Muhtadiin Tulung Agung. Jadi sebelumnya mohon maaf ya nanti kalau moderator kurang maksimal dalam memberikan waktu pada jenengan karena memang kondisinya seperti ini. Yang pertama, boleh Sidogiri untuk menjelaskan memberikan jawaban plus ibarahnya. Oke, terima kasih. Iya. Atas waktunya untuk menjawab sub yang A mengenai akad apakah pulsa yang telah disebutkan di atas. Dari Sidogiri menjawab sub A ini ada pemilahan. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa pulsa itu ada yang berupa voucher, ada yang berupa elektrik. Kalau yang voucher ini maka akadnya itu adalah akad B, akad B yang sahihah. Adapun yang elektrik yang sudah diaktifkan, ini nanti akadnya itu adalah bukan akad B lagi, tapi akad hadiah ala ayat dia lahu hajat. Hadiah. Iya, akad Ala ayat dia lahu hajat. Ayat dia lahu hajat. Ini yang elektrik saja. Yang elektrik saja. Kemudian yang kedua dari Miftahul Ulum Jogoloyo. Silahkan teman lama saya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Iya. Menurut pandangan kami, Mungkin suaranya agak sedikit keras. memang
tradisinya rata-rata menggunakan akad jual beli ya. Di pulsa katakanlah seperti itu. Cuma Langsung jawaban tuh bisa mungkin untuk menyingkat waktu. ada urutannya sedikit. Oh gitu ya. Katakannya seperti itu. Jadi menurut pandangan kami sebenarnya ini adalah akad ijarah dhimah Akad ijarah dhimah. dengan jaringan yang ada di sana, karena mereka adalah siap melayani dengan jangka waktu yang tertentu, selama 10.000, jangka waktu 15 hari yang tertentu, berarti nyanggupi untuk melayani komunikasi dalam waktu yang tertentu. Iya. Nah ini kalau menggunakan, walaupun menggunakan Jogja, ini karena orang awam seperti itu, tapi yang digendaki adalah yang penting ijarah dhimah, teleponan, SMS-an atau komunikasi itu, menurut saya hukumnya dari ijarah dhimah yang sah gitu. Baik Model apapun, elektrik ataupun voucher. ya Model elektrik itu apapun. kan hanya saja. Yang paling pokok kan manfaat dari pulsanya. Ya, terima kasih Ya, untuk dari- Miftahul Ulum. Yang ketiga boleh dari Hidayatul Muhtadiin Tulung Agung. Terima kasih. Iya. Kalau dari kami, karena kami bilang juga karena pembelian pulsa itu terbagi menjadi dua. Untuk yang voucher kami hukumi baik yang syafihah. Namun untuk yang elektrik kami hukumi dengan pakai akad ijarah tapi juga syafihah. Terkait dengan syarat-syarat yang munafid yang muktadul akid itu tidak itibar. Oh gitu ya. Dari ketiga jawaban ini sepertinya dari Sidogiri dan Hidayatul Muhtadiin ada sedikit kesamaan ya. Mungkin Jogoloyo agak sedikit berbeda seperti itu, sama ijarahnya. Terus mungkin saya mohon untuk satu atok lagi atau dua atok untuk menyampaikan jawaban yang lain dari ketiga pesantren ini. Ya, coba. Atur musik satu, boleh. Pasul buang toh. Atau buang tanah. Oh, Fatul Gowan ya? Fatul Gowan. Ini tuh jawab sub atau yang sub B. Iya, sub A. Kalau dikatakan sah ketika pabriknya berapa voucher itu sama dengan teman-teman. Ketika ini berupa elektrik, saya bicarakan itu juga baik yang sepihak dengan tinjauan yang lain, ada dua tinjauan seperti itu. Bukan ijarah. Iya. Untuk yang elektrik juga sah ya. Ini kayaknya dari pesantren Fatul Gowan, ini juga hampir sama dengan yang lainnya. Mungkin ada yang lain dari pesantren yang lain dari ketiga jawaban ini. Saya mohon, boleh dari Al-Khazini. Terima kasih waktunya. Kalau menurut kami akad yang terjadi dalam permasalahan yang kita bahas pada siang hari ini adalah masuk pada ijarah yang ainiyah. Baik toh itu yang voucher atau itu yang elektrik, kami menjawab semuanya adalah akad ijarah. Tapi kalau seperti ini sebelumnya untuk moderator, iya. Kalau permasalahan sekarang ini yang ditanyakan oleh si Sa'il, sahkah akad jual beli pulsa seperti di atas? Mungkin apakah kita tidak membahas akad jual belinya dulu, dikarenakan mungkin si Sa'il ini adalah mengkehendaki yang ditanyakan itu adalah akad jual beli. Sedangkan adalah kalau entah itu kita jawab ijarah atau itu kita jawab B, itu adalah masuki pada sub yang B. Jika tidak sah, dalam artian jual beli di atas itu tidak sah, maka diakadi apa? Mungkin seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya jangan ke sub B dulu ya dari seperti ini. Nyon sewu, moderator nyon sewu. Kan seperti ini. Dalam permasalahan naskah yang kita bahas pada siang hari ini, pertanyaannya sahkah akad jual beli? Kan seperti itu ya. Sahkah akad jual beli? Apakah kita tidak membahas akad jual belinya dulu? Kemudian ketika tidak sah, maka diakadi apa? Maka ketika kita memberikan solusi, mungkin kita bisa akadi ijarah atau akadi B. Ini adalah sub B, seperti itu loh maksud kami. Berarti dari Al-Khazini menuntut B didahulukan daripada yang A seperti itu. Bukan moderator, bukan. Bukan. Oh ya, mungkin kita bahas sub A dulu gitu. Membahas sub A terlebih dahulu. Sahkah akad jual beli pulsa tersebut kan seperti itu?
Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk atau dari jenengan-jenengan sedoyo itu kan sudah dijawab sah ketika seperti ini dan akadnya ini secara langsung. Mungkin nanti sub B itu sudah bisa kita masukkan pada sub A. Iya kan seperti itu. Mungkin langsung saja saya persilahkan untuk pesantren Sidogiri yang pertama menjawab dengan ada pemilahan dalam hukum jual beli pulsa. Voucher dihukumi akad B, untuk elektronik dihukumi adalah akad hadaya atau hidayah yang bagaimana tadi seperti itu. Iya, terima kasih. Iya, mungkin dari Sidogiri bisa mengungkapkan ibarahnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk voucher ini saya larikan kepada akad B, di mana definisi daripada B itu adalah muqabalatul mal bimal ala wajhi maksusin. Jelaslah kalau voucher itu ya berupa barang kelihatan ainnya, kemudian di situ terdapat manfaat. Ada ibarat yang mengarah kepada bai'ul ain, yaitu asyaratus sani min syurutil mabi'i an-naqu ail intifa'u bihi syar'an. Itu ya voucher. Iya, yang voucher syarat daripada mabih itu sendiri harus terkandung manfaat. Di dalam voucher itu sudah jelas kita beli voucher yang isinya 10.000 atau misalnya yang 50.000 dan seterusnya. Di situ ada manfaat yang bisa kita gunakan dari voucher itu. Nah, itu larinya kepada akad B. Karena di dalam transaksi ini yang kita iktibar yaitu antara pihak konsumen dengan pemilik dengan pihak counter. Saya beli kepada pihak counter, saya beli voucher kepada Bapak, ya silakan berapa, ini 10.000, saya terima, saya kasih uang 10.000, kemudian saya ambil vouchernya. Di mana di dalam transaksi itu ada muqabalatu uang, muqabalatul mal bil mal. Nah, dengan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Salah satu syaratnya mabeh yaitu harus terkandung nafku. Di situ sudah ada nafkunya, intifak syara'annya sudah ada. Maka ini saya larikan kepada akad B yang sahih. Terus yang di kedua dalam kasus ini. Kemudian yang masalah elektrik, di mana tadi pembahasan masalah pulsa, secara ainnya juga tidak kelihatan, nggak kasat mata. Kemudian pulsa itu juga tidak terkait dengan ain di dalam kasus itu. Karena ini tidak terkait dengan kasus ain, barangnya nggak ada, kemudian nggak gandeng dengan barang, maka sini saya larikan kepada istilahnya itu hadiah ala ayat yalau hajah. Karena di dalam pembahasan hibah itu ada hibah biasa yang definisinya itu tamlikul mal bila iwadin itu, kemudian ada hibah bisyartin. Hibah bisyarti ini ada dua. Ada hibah bisyarti iwat yang terkenal dengan hibah bisawab yang juga berlaku sebagaimana B, dan juga ada hibah bisyarti ghairi iwat. Nah, hibah bisyarti ghairi iwat ini terkenal oleh ulama, yaitu istilahnya hadiah atau hibah ala ayat bialau hajah. Jadi saya memberikan uang kepada pihak counter, saya hajatnya apa? Saya hajatnya pulsa 10.000, saya ngasih uang 50.000 misalnya, kemudian saya hajatnya yaitu diisi pulsa 50.000, saya ngasih uang 100.000, hajat saya ngasih uang apa? Yaitu pulsa 100.000. Dan inilah yang dikenal dengan istilah hadiah ala ayat hadiah. Saya memang nggak masukkan kepada B karena memang ainul mabenya nggak kelihatan. Juga manfaat di situ meskipun definisi B itu ada istilah tamlikul manfaat, tapi karena manfaat di dalam B itu masih al-muta'alliqah bil ain, maka saya tidak berani untuk memasukkan kepada yang bai'ul manfaat. Karena pulsa di sini enggak al-muta'alliqah bil ain, murni barang abstrak gitu loh. Makanya saya masukkan, saya hadiahin uang kepada pihak counter, kemudian apa tujuan saya ngasih uang itu? Tentunya bisa juga dijelaskan, yaitu berupa pulsa. Adapun ibaratnya saya bacakan gini. Boleh, silakan dibacakan ibaratnya. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj, walau ahda lahu syai'an ala ayyaqdiya lahu hajatan falam yaf'al lazimahu radduhu in baqiya
wa illa fabadaluhu. Jadi memberikan sesuatu dengan perjanjian memenuhi kebutuhan saya, ini masuk kepada hadiah ala yaqdal hajah, sehingga konsekuensinya ketika tidak dilakukan oleh pihak counter, maka pihak counter wajib raddu uang tadi itu. Kalau iya. Kemudian kayak apa masalah penyebutan ala yaqdal hajat itu? Qauluhu ala yaqdal hajatan bi an syaratahu inda daf'i. Dia itu mensyaratkan ketika daf'i, ketika memberikan, saya berikan uang 10.000, tolong isikan pulsa saya senilai 10.000. Ini berarti disyaratkan inda daf'i atau audallat qarinatun ala dzalika, atau memang ada korina atau indikasi yang lain. Ketika saya ngasihkan uang 10.000 ke pihak counter, maka keputusan saya tentunya larinya kepada pulsa yang senilai 10.000. Itu maksud daripada ala yang hajat seperti itu. Ya, terima kasih untuk Sidogiri yang mungkin jawaban dari beberapa pesantren tadi mengacu kepada akad ijarah dan juga be' yang sah seperti itu. Hanya mungkin dari Sidogiri yang sedikit berbeda. Ada pemilihan akad antara voucher dengan juga elektrik. Ya, mungkin ada akad yang lain yang kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sidogiri. Untuk yang lainnya, boleh. Dari Miftahul Ulum Jogoloyo tadi menjawab ijarah dhimmah seperti itu. Ya, boleh menampilkan ibarahnya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memandang ijarah dhimmah karena ada kesanggupan dari operator bayar jaringan 10.000. Di situ ditentukan 10.000 untuk bisa komunikasi selama 15 hari. Walaupun pulsanya habis, tapi kan masih di telepon yang lain kan masih ada. Jadi komunikasinya adalah jasa dari jaringan sana, cuma lewat orang-orang, lewat counter. Nah, ini hakikatnya adalah ijarah dengan jaringan. Nah, untuk ibaratnya yang pertama dari Al-Fiqh Al-Manhaji yang disitu menyoroti ijarah dhimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijaratu dhimmah ya ijarah al-waridati ala manfaatin muta'alliqatin bi dhimmah. Manfaat jaringan komunikasi yang ditanggungannya jaringan dhimmah. Ya, itu materi dhimmah. Dalam satu contoh yang di sini ini ka ayas takjirahu liwasilahu bisaya rotin mausufatin bidimatihi lamakan ayyanin awil ajirul saya rotan mausufatan bidimati mudatan muayyanatan. Ini contoh yang dari sini memang mobil untuk sing penting tekan kono dengan waktu yang tertentu kalau di sini. Nah, ini masuk ijarah dhimmah. Nah, untuk yang tadi menggunakan apa? Pasar. Nah, saya kira kalau dimasukkan langsung murni B, kalau B kan langsung A-nya diberikan wis. Ketika jaringan di situ tidak mau apa-apa, tidak ikut campur, kira-kira voucher itu bisa ada manfaatnya enggak kira-kira? Kan mesti voucher tidak ada fungsinya, sama seperti kertas ini, tidak ada fungsinya. Nah, ini berarti yang asli itu hanya perantara, sini hanya perantara saja. Dan hakikatnya adalah peran dari jaringan sana yang mengaktifkan bisanya kita komunikasi satu dengan yang lain itu karena peran dari jaringan. Adalah bahwa kartu itu dibeli tapi di situ tidak, jaringan tidak mengaktifkan, mestinya kan tidak aktif sama sekali. Dari situ dengan bentuk apapun tetap ijarah dhimmah. Kalanya kartu hanya suatu perantara i'rad, memberikan i'rad atau diridhoi untuk selek-selek lah. Ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk Miftahul Ulum. Pokoknya mah jawabannya kudu tetep ijarah dhimmah. Nek sing voucher harus ketok moto ono kartune jelas be yang sah seperti itu ya. Dari Miftahul Ulum. Kemudian dari Hidayatul Muqtadiin dari Tulung Agung. Boleh ibaratnya tadi menjawab kalau voucher be yang sah, yang elektrik adalah ijarah yang sah seperti itu. Terima kasih. Untuk yang B saya rasa tidak perlu kami baca karena sudah disebut teman-teman yang lain karena sudah jelas ada ainul mabeknya di situ.
untuk yang elektrik di sini kami masukkan dalam bab ijarah karena memang berangkatnya bukan daripada air tapi dari manfaat daripada pulsa tersebut. Karena yang mana manfaatnya di sini ya bisa untuk SMS-an, telepon dan lain sebagainya, sehingga karena berangkatnya dari manfaat dan syarat rukun daripada ijarah sudah terpenuhi, maka hukum di situ adalah sah. Kalau ibarat kami ya cuma dari tarif ijarah saja. Silakan nanti yang nggak setuju. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al ijaratu lugotan ismun lil ujroh wa syar'an aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wa ibahah bi iwadin ma'lumin. Selain itu syarat-syarat di dalam ijarah pun juga sudah terpenuhi, begitu juga rukunnya. Arkanul ijarah arba'atun, sigot jelas saja. Walaupun toh nanti memakai sigot B kan ada khilaf ketika ijarah memakai sigot B ini ada dua qaul. Kalau mu'tamad mengatakan tetap sah. Yang kedua ujroh jelas ada, manfaat juga jelas ada, apalagi akid, sehingga karena semua syarat rukun di dalam ijarah sudah terpenuhi, maka hukumnya sah. Berarti ijarah yang sahihah, iya, ya, agak sedikit beda dengan dari Jogoloyo. Jadi ijarah fitbimah seperti itu. Oh, ijarah bimah. Ijarah kan ada dua. Iya, yang tidak mutadiin ijarah yang bagaimana itu? Ya. Ijarah terserah, ijarah N juga bisa, bimah juga bisa, tergantung yang membeli. Cuma dari ijarah mutadiin jelas ya. Perbedaan di dalam bimah atau N itu kan cuma dari segi kesanggupan pelaksana hanya yang ditunjuk atau tidak. Jadi bisa berbeda-beda, tapi endingnya baik bimah ataupun N tetap sahihah. Oh gitu. Jadi kalau dari hidayatul mutadi ini lebih luas lagi. Mau itu bimah ataupun bagaimana N, tetap di situ sah-sah saja seperti itu ya. Ya, dari 3 jawaban yang sudah terkumpul ini ada sebenarnya sedikit sekali perbedaan dari beberapa jawaban yang ada. Mungkin tadi saya sempat menunjuk, ya, sebentar. Mungkin dari Adok lain. Tadi saya menuntut jawaban dari Adok yang ada yang mengatakan tidak sah mungkin. Miss, ya silakan. Ya, terima kasih waktunya. Bukan tidak sah tapi hanya fasidah. Tidak sah tapi fasid, bukan tidak sah. Fasidah. Fasidah gitu saja. Fasidah itu berarti sah. Ya, sebentar mungkin penjelasannya ke belakang dulu. Mungkin Miss silakan. Kalau menurut kami kan ini juga masalah saikot juga pengaruh. Saikot dari Sa'il mengatakan yang dikehendaki adalah jual beli. Kalau jual beli, kalau voucher kami sepakat, misalnya yang lain yaitu akadnya gede. Tapi kalau yang elektrik ini kami lebih condong ke ijarah yang fasidah. Untuk yang elektrik ini cenderung pada ijarah yang fasidah. Mungkin ibarahnya bisa ditampilkan untuk teman-teman dari PP MIS. Jadi termasuk akad ijarah itu adalah tamlikul manfaat. Akdun ala tamlikul. Dari kitab apa mungkin bisa disebutkan sebelumnya? Dari kitab Sulaiman Jamal. Sulaiman Jamal. Jadi termasuk ta'rif dari akad ijarah yaitu wasyar'an tamliku manfaat. Dan dari redaksi tamliku manfaat itu secara tidak langsung seseorang yang memiliki manfaat itu kapanpun, dimanapun dan siapapun kalau sudah memiliki pulsa itu mau diapakan terserah. Ternyata dalam masalah pemberian pulsa ada jangka waktu, ada pemblokiran yang termasuk itu muqtadil di akdil ijarah. Terima kasih. Jadi ada istilah pemblokiran atau masa tenggang itu termasuk syarat yang muqtadil, syarat yang munafid. Ya, ya, terima kasih. Dari Miss ini juga hampir sama, cuma sedikit ada perbedaan. Kalau menyikapi yang elektrik ini beliau mengatakan ijarahnya ijarah yang fasidah seperti itu. Mungkin ada, saya minta satu lagi atau yang jawabannya lain dari yang lain. Silakan Payaman 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Jawaban kami memang beda dengan yang lain. Iya. Kami menjawab di sini pertanyaannya kan sahkah akad jual beli pulsa seperti ini? Jawabannya sah. Jual beli yang sahihatan tapi baik mausufin bil khidmah. Seperti itu. Mungkin ibarahnya bisa dibacakan. Nggih. Kemudian keterangannya sebelum ke ibarah atau kami langsung bacakan ibarahnya. Di sini waru qauluhu wa ru'yatuhu, kami bahas masalah permasalahan yang di skripsi masalah ini, masalah ainul mabit. Qauluhu wa ru'yatuhu maktufun ala milkin ay wa syartu ru'yatihi wa qauluhu ay maqtud alaih ay samanan aw musamanan. Qauluhu in kana muayyanan fi istiratil ru'yah ay tustaratul ru'yah in kana maqtud al muayyanan ay musyahadan habiran fa huwa minal muayyanah la minat ta'kid li'annahu sadiqun bima ayyana biwasfihi wa laysa muradan. Falau kana al maqtud alaih ghairu muayyan bi an kana mausufan fi dhimmah la tushtaratu fihi ru'yah bal syaratu fihi ma'rifatu qadrihi wa sifatihi. Silakan dijelaskan. Kami mengacu kepada pembahasan di sini la tushtaratu fihi ru'yah bal syaratu fihi ma'rifatu qadrihi wa sifatihi. Tidak disyaratkan untuk melihat apa itu ain daripada pulsa. Hanya di sini mengetahui keadaan dan sifatnya. Maka kami menjawab bai'u ainin mausufin fi dhimmah. Dari Payaman 1 menjawab hukumnya sah secara mutlak masuk pada bai'u ainin mausufah fi dhimmah, seperti itu. Ya, boleh. Jadi di sini kalau pembahasan di sini itu sebenarnya adalah masalah bai' yang benar-benar bai' hakikatan. Bukan ini diajukan pada ijarah ataupun yang lain dengan bilang bil bai'. Jadi ini benar-benar bai' hakikatan yang sahihatan. Karena nanti acuannya di sini itu kalau dimasukkan pada perkara lain ini sudah keluar dari deskripsi masalah. Jadi kehendak di sini itu adalah bai'. Jadi benar-benar bai' hakikatan. Kalau sudah pada perkara itu berarti bukan bai' hakikatan. Jadi karena melihat kepada asli pulsa itu adalah satu bentuk satu perkara, tadi kan sudah dijelaskan. Pulsa ini adalah satuan biaya perhitungan. Jadi istilahnya kita ini membeli satu perkara, yang perkara tadi memang nggak nampak, makanya ini karena nggak nampak ini mau subidimah, istilahnya seperti itu. Karena nggak nampak lah, ini tetap ada ainnya, walaupun kita nggak nampak. Lah ain itu istilahnya ada, dianggap mal bagi orang-orang yang paham dalam bidangnya. Bukan ketika itu kita langsung ijarah, karena kita beli satu benda, lah benda itu bisa digunakan untuk mengambil manfaat dari provider tadi. Isinya bisa buat nelpon, bisa buat SMS dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu pendekatan. Ya, terima kasih. Payaman 1 ini mengatakan bai' ain yang mausufah fi dhimmah, jadi bai' secara hakikatan yang hukumnya sah secara mutlak, bukan permasalahan ijarah fi dhimmah ataupun ijarah yang bagaimana seperti itu. Ya, dari jawaban yang ada di sini ada terkumpul berbagai macam jawaban. Untuk Sidogiri ini lebih, untuk pesantren Sidogiri ini lebih cenderung pada pemilahan adanya itu voucher dan juga elektrik, yang mengatakan kalau voucher itu adalah akad bai' yang sahihah dengan ibarah yang sudah ditampilkan seperti tadi. Yang kedua, elektrik ini masuk pada hadiah. Ya, seperti itu Sidogiri ya. Untuk Jogoloyo dari Miftahul Ulum mengatakan ijarah fid dhimmah, seperti itu. Untuk dari Hidayatul Mubtadiin mengatakan kalau voucher itu adalah bai' yang sah, sementara elektrik ini mengatakan ijarah yang sah. Dari berbagai jawaban yang ada lebih cenderung mengarah kepada jawaban yang mengatakan sah. Mungkin hanya ada satu dari pesantren MIS ini mengatakan kalau di situ elektrik maka ijarahnya adalah ijarah fasidah. Mungkin terlebih dahulu mungkin ada yang ingin mengerap dari jawaban pesantren MIS. Silahkan Sidogiri mungkin untuk menanggapi pesantren MIS yang mengatakan kalau elektrik itu ijarahnya ijarah fasidah, bukan ijarah yang sahihah seperti itu. Ya, karena lebih lain dari yang lain jawaban MIS ini. Dari Sidogiri. Iya. Satu, kita pahami apa itu ijarah. Ijarah itu akdun ala manfaatin, yang diangkat adalah manfaat. Tanpa saya balik bertanya kepada pesantren MIS, kira-kira transaksi yang terjadi
kasusnya antara pihak konsumen apa dengan operator atau pihak konsumen dengan operator. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau mau dilarikan manfaat, apa definisi daripada manfaat itu? Sepengetahuan saya, yang dimaksud dengan manfaat wal maksudu bil manfaati huwa al faidah an natijah minal a'yan. Jadi suatu pengaruh yang muncul dari a'yan, dari benda. Kalau istilah kitab salaf itu di dalam ijarah itu terkenal dengan al-manfaat al-muta'alliqah bil ain. Kira-kira di dalam pulsa ini muta'alliqah bil ainnya itu mana? Nah itu. Karena menurut hemat kami, ketika kita menggunakan HP, kita telepon ada pulsanya. Apa itu manfaat dari teleponnya atau manfaat dari pulsa? Karena pertimbangan kami gini, oke lah saya itu dapat pulsa dari operator, tapi saya nggak punya telepon saya. Kira-kira bisa dimanfaatkan nggak kah pulsa itu? Kalau memang pulsa itu mau dikatakan manfaat, karena ijarah itu ya manfaatnya al-muta'alliqah bil ain. Kemudian ada lagi ijarah, ketika itu lari ke ijarah. Yang diijaroi barangnya itu apa? Mustajirnya. Oke lah, misalnya satelit misalnya ya, atau tower misalnya, tower yang mana? Misalnya satelit yang mana? Oke lah, misalnya satelit yang nyewa, saya nyewa, kira-kira ada enggak di dalam ijarah itu satu barang yang nyewa itu banyak? Padahal definisi daripada ijarah itu adalah tamliku manfaat. Ketika saya nyewa satelit misalnya, maka satelit manfaatnya itu sepenuhnya milik saya. Tapi kenapa ini kok dikatakan lagi oleh mustajirnya, oleh mukjirnya? Nah, gitu loh. Miliknya orang lain diambil lagi. Nah itu. Kira-kira kalau mau lari ke ijarah, gitu, ini harus diteliti lagi. Kira-kira. Sesuai dengan silahkan tadinya dibacakan dari. Cukup paham dari situ kiri.